Tuhan memberkati. Terima kasih, thank you. Tuhan memberkati. Selamat pagi. We welcome you that come from overseas. Ya, selamat datang di Papua. Ya, saya dengar tadi dari Belanda ya. Ya, dari Nederland ya. I can speak Holland. Yang saya tahu bahasa Belanda cuma lekker eten zonder betalen. Hanya itu saja ya. Yang lain tidak tahu. Yang penting untuk kehidupan itu tadi. Kalau saudara tahu itu bisa hidup di mana-mana saudara ya. Puji Tuhan, shalom. Saya bersuka cita karena kuartal pertama sudah akan kita lewati. Karena sekarang kita sudah di bulan 4, dan kalau kita sudah masuk di semester pertama, maka Merry Christmas yang belum diturunkan sudah terlambat untuk diturunkan. Sebab sebentar lagi kita akan masuk di Christmas, saudara-saudara ya. Begitu cepat waktu berjalan, dan kita berdoa setiap waktu kita lewati di dalam rencana dan anugerah Tuhan. Saya sudah khotbah berulang-ulang bahwa minimal di sorga itu ada banyak buku, ada many books di sorga ya. Nah, salah satu buku yang ada di dalam Wahyu 20 itu buku kehidupan yang menulis nama kita. Saya percaya semua kita namanya ada di dalam the book of life ya, buku kehidupan ini. Bilang kiri kanan kau pun nama ada di sana. Iya, toh, kalau belum hari ini catat daftar, kalau hari ini daftar supaya F ya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Nah, ini buku yang pertama ya. Karena dikatakan di dalam kitab Wahyu lalu dibuka semua kitab, all books, berarti lebih dari satu, saudara-saudara ya. Dibukalah semua kitab, saudara ya. Dan salah satu yang dibuka adalah the book of life atau kitab kehidupan. Lalu ada buku yang kedua dalam kitab Maleakhi, buku peringatan. Buku peringatan itu mencatat semua yang kita kerjakan, dan orang-orang di zaman Maleakhi itu mirip dengan kita di zaman sekarang yang bilang begini, percuma ibadah, orang yang tidak ibadah dapur berasap terus. Orang yang tidak ibadah aman dalam persoalan, orang yang tidak menyembah aman-aman saja, sementara kita yang beribadah banyak masalah. Lalu mereka bilang, percuma beribadah. Tuhan mengirim Maleakhi dan berkata, jangan berhenti beribadah sebab aku punya kitab yang menulis semua yang engkau kerjakan, namanya kitab peringatan. Ya, lalu ada kitab yang berikut namanya kitab agenda. Semua bilang kitab agenda. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16, dalam kitabmu hari-hari yang akan dibentuk telah ada sebelum kita sampai di sana. Jadi kau belum sampai di bulan Mei, Tuhan sudah punya agenda buat kau di sana. Kau belum sampai di 2027, Tuhan sudah siapkan agenda buat kau di sana. Dan berbahagialah kalau kita bisa menggenapi agenda itu di sorga, taruh tanda centang. Ting! Sudah digenapi, fulfill. Ting! Sudah digenapi. Nah, karena semua sudah dikasih tanda centang, Paulus bilang begini, saya siap pulang karena saya sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya buku agendanya sudah dijalankan. Bilang kiri kanan, ada agenda Tuhan buat kau. Iya. Tapi bukan itu yang saya bicara. Hari ini saudara kita kalau mundur tarik waktu kita hidup di zaman Tuhan Yesus, maka kita ada di zaman di mana Tuhan sementara menampakkan diri selama 40 hari, nanti 14 Mei kita rayakan kenaikan. Jadi tanggal 3 kemarin Good Friday atau Jumat Agung, tanggal 5 Paskah, dari tanggal 5 sampai 14 Mei itu ada 40 hari. Karena 40 hari dia menampakkan diri kepada semua orang, dan di dalam 1 Korintus 15, lebih dari 500 orang sekaligus. Bukan iprit-iprit, 25 di sini, 50 di sana, jumlah 5. Tidak, sekaligus lebih dari 500 orang. Saudara sudah lebih dari P21, 2 saksi saja sudah P21, ini 500, jadi ini bukan halusinasi, saudara-saudara
ya. Tuhan bangkit itu nyata karena 500 lebih orang sekaligus yang menampakkan diri. Nah, saudara-saudara, kalau kita ada di zaman Yesus, maka sekarang ini adalah masa di mana Tuhan berjalan menampakkan diri, bertemu dengan 2 orang dari yang turun dari Yerusalem ke Emmaus di hari pertama minggu itu, di mana Tuhan baru bangkit pagi hari, sore harinya ketemu mereka, malam hari ketemu di kamar loteng Yerusalem. Shalom, damai sejahtera bagimu. Jadi kebangkitan Tuhan menyuplai damai sejahtera. Semua bilang damai sejahtera. Bukan diupayakan, tapi diterima. Jadi berhenti mengupayakan apa yang sudah Tuhan sediakan. Makanya Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, kalau kamu minum air yang kau berikan, bukan air yang kau timba. Bukan air yang karena effort dan usahamu, tapi Tuhan sudah sediakan, ku berikan kepadamu. Makanya kita bisa nyanyi begini, Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami kan diri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Bilang terima, bilang terima, kasih tahu di kiri kanan terima. Jadi bukan diupayakan tapi diterima, saudara-saudara. Kalau kamu minum air yang kuberikan, bukan air yang kau tiba, yang kau, minimal kita mesti punya effort sedikit lah Pak. Enggak, Tuhan bilang yang kuberikan. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhenti memohon apa yang sudah Tuhan siapkan. Tinggal minta kekuatan untuk ngambil. Amin. Jadi kebangkitan Tuhan itu menyuplai damai sejahtera, kuberikan kepadamu. Haleluya. Ya, jadi di samping begitu banyak berkat-berkat yang sudah saya bicara minggu lalu, sekarang saya rewind sedikit, mengulang sedikit. Salah satu berkat adalah supply dari Tuhan turun buat murid-murid, buat kita semua, di mana damai sejahtera ku berikan. Nah, saudara-saudara, saya percaya semua kita sudah ada di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Di atas kayu salib Tuhan berkata, it's finished, sudah selesai, tetelestai, kulah. Ya. Lalu dia menundukkan kepalanya, kenapa? Karena dia sudah menemukan tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebelumnya burung punya sangkar, serigala punya lubang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi waktu dia berkata, it's finished, sudah selesai, dia punya tempat untuk meletakkan kepalanya, yaitu saudara dan saya. Haleluya. Dulu tong jalan tak ada kepala, pok-pok orang Manado bilang saya. Sekarang tong berjalan ada kepala, yaitu Kristus. Saya sudah khotbah berulang-ulang bagaimana orang di Damsyik dianiaya, di Damaskus dianiaya, Kristus yang rasa sakit. Lalu Paulus berkata, siapakah engkau yang aku aniaya? Saya lagi berurusan dengan orang di atas tanah, kenapa orang di langit yang bicara? Saya lagi berurusan dengan orang di atas bumi, kenapa di langit yang bersuara? Saudara-saudara ya, makanya dia tanya, siapakah engkau? Ini menunjukkan bahwa dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Semua bilang, sudah selesai. Masalahmu sudah. Pergumulanmu, penyakitmu, Tuhan tidak bilang hampir selesai. Kalau hampir selesai, ketong habis semua, saudara-saudara ya. Tapi Tuhan bilang, sudah selesai. It's finished. Bahasa Ibraninya kulah, bahasa Yunaninya tetelestai. Artinya semua dikerjakan tuntas, tas. Tidak ada lagi yang perlu kita tambahkan. Haleluya. Dan bagaimana kita bisa menikmati hidup yang berkemenangan. Karena ada banyak orang percaya, sudah selamat, penuh Roh Kudus, tahu firman Tuhan, tapi malam-malam tidak bisa tidur, saudara-saudara ya. Tidak bisa menikmati deep sleep, tidur yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, salah satu kebiasaan saya sebelum tidur, mau ada tekanan, mau ada tidak tekanan, saya tetap lakukan ini. Kadang-kadang begitu kepala kena bantal, habis berdoa, habis baca firman, saya mulai renungkan Mazmur 23, Psalm 23. Ya, saudara-saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu waktu takkan kekurangan saya stop sedikit, saya tidak kurang ketenangan, tidak kurang damai sejahtera, tidak kurang hikmat, tidak kurang sukacita, tidak kurang joy. Belum amin sudah tertidur, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji menyuplai, Dia setia ketika kita membuka
tempatnya. Thank you. Sekaligus Hadi berdiri di sini dulu. Ya, saya mau kasih sesuatu buat Hadi. Ya, saudara-saudara, saya mau kasih sesuatu buat dia. Tolong terima. Nah, saudara, dia bisa bawa pulang, dia bisa ambil apa yang saya berikan buat dia karena sikap untuk menerimanya benar. Coba Hadi bikin begini. Biar saya kasih berulang-ulang, dia tidak bisa bawa pulang barang ini. Karena barang ini pasti akan jatuh karena cara menerimanya salah. Ini diberikan, bukan diupayakan. Diberikan, bukan diupayakan. Tapi kenapa dia tidak bisa bawa pulang? Karena cara menerimanya salah. Tapi kalau kau buka tangan, kau bisa bawa pulang. Ini ya, ini kunci mobil, ini sudah bisa bawa pulang kunci mobil sudah ya. Tapi kalau dia tutup tangan, maka dia tidak bisa bawa pulang apa-apa. Bapak Ibu, kita tinggal menerima. Tapi kenapa kita tidak menerima? Karena kita punya sikap yang salah. Maksudnya apa? Sapu hati sudah kancing dengan dia. Tidak bisa. Ini biar Tuhan curahkan berulang-ulang kau terbawa pulang, saudara ya. Amin. Saya sudah bisa kalau dia, saya sudah bisa, saudara ya. Nah, itu artinya dia punya sikap yang salah dan dia ada di tempat yang penuh dengan joy pun dia tidak bisa bawa pulang karena apa? Cara menerimanya salah. Tanya di kiri kanan, kau punya tabungan kata tutup. Tanya baik-baik, kau punya terbuka katanya, kau punya terbuka tutup ya saudara. Kalau terbuka kau bawa pulang berkat-berkat yang luar biasa. Mazmur 128 ia akan membawa pulang berkas-berkasnya yang menabur menabur doa, menabur pengampunan, menabur berkat. Pasti akan bawa pulang berkat-berkat yang luar biasa. Saya umpamakan ini adalah tuayan ya, ini adalah harvest atau tuayan. Saudara bisa bawa pulang tuayan itu kalau sikap saudara benar. Tapi kalau saudara cuma begini, biar saudara hidup di atas tuayan, saudara tidak bisa bawa pulang satu pun gak bisa. Tapi kalau saudara punya sikap benar, maka ia akan bawa pulang berkas-berkasnya. Ia akan bawa pulang berkas-berkasnya. Saudara-saudara miliki sikap yang benar untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, semua bilang haleluya. Nah, yang pertama saudara yang harus kita kerjakan, jangan ambil alih apa yang bukan tugas dan tanggung jawab kita. Dan ambil alihlah apa yang jadi tanggung jawab saudara. Jangan menduduki posisinya Tuhan, tetapi dudukilah posisimu supaya engkau bisa menerima kebaikan yang luar biasa. Yang pertama, pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhan berkata dalam Roma pasalnya yang 12 ya. Romans 12:19, Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 19, vengeance is mine. Bukan punya kau, pembalasan adalah aku. Saya kalau belum tampil yang dia, saya belum puas. Kau biar pakai obat tidur pun kau tidak bisa tidur, saudara. Saya kalau belum hajar dia sebelum itu, saudara lagi mengambil bagian atau haknya Tuhan. Saudara-saudara nikmati damai sejahtera dan tidur nyenyak dengan tidak harus mengambil apa yang Tuhan punya bagian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Jadi yang sekarang ada di posisi Tuhan, kembali ke posisimu. Ya, kembali ke posisimu. Itu bukan tempatmu ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita nikmati hari. Saudara selamat sih. Saudara pasti masuk surga, tapi saudara tidak menikmati hidup yang berkemenangan di dunia ini kalau saudara mengambil yang bukan porsi saudara atau bukan posisi saudara. Dan saya percaya Tuhan mau kita menikmati hari-hari yang penuh sukacita, hari-hari yang penuh damai sejahtera, ya, sehingga kita bisa nyanyi seperti begini, saudara-saudara ya. Sebab hari ini hari yang terbaik. F itu ya. Sebab hari ini hari yang terbaik. Aduh, hari ini hari paling sial, saudara. Kenapa itu manusia yang saya pada suka tuh dia lewat di saya pemuka baru aduh. Nah, saudara, nyanyikanlah pujian ini ketika engkau ada di posisi yang benar. Engkau bisa berkata, ini adalah hari yang terbaik. Walaupun dikeliling dengan begitu banyak persoalan. Ingat saudara-saudara, tidak selalu Tuhan mengangkat persoalan, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi persoalan.
Paulus berdoa 3 kali. Aku berdoa 3 kali supaya duri dalam dagingku diangkat. Tapi Tuhan berkata, Paulus, cukup sudah kasih karuniaku bagi kamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Durinya yang diangkat, kekuatan diberikan untuk menghadapi duri itu. Amin. Tuhan telah dengar sapu doa. Salah, Tuhan dengar. Dia lagi kasih kekuatan buatku untuk menghadapinya. Tidak selalu persoalan diangkat. Kekuatan diberikan untuk menghadapi persoalan. Jadi kalau saudara tenang ketika semuanya aman, tidak perlu Tuhan. Tapi kalau saudara tenang ketika ada dalam lembah bayang maut, cuma Tuhan yang memberikan berkat buat saudara. Amin. Mazmur 23 ayat 4, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Masih ada lawan, bisa nikmati hidangan. Masih ada pergumulan, bisa nikmati sukacita. Masih ada pergumulan, bisa nikmati damai sejahtera. Kenapa? Karena kita tahu bagian kita dan kita serahkan bagiannya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara bisa lihat, begitu banyak orang-orang di Alkitab yang bisa menikmati damai sejahtera yang luar biasa, walaupun di tengah-tengah pergumulan. Yakub bisa tidur enak walaupun kakaknya lagi ngancem-ngancem kejar-kejar untuk bunuh dia. Dan di Kejadian 28, berbantalkan batu, berselemutkan embun, beratapkan langit, mimpi sorga, saudara-saudara. Haleluya. Kau pakai bantal, dakron, spring bed, king coil, AC, daikin, ketindisan tiap malam, saudara-saudara ya. Bukan soal bantal yang bagus, tapi dengan siapa kita tidur ketika kita ada dalam posisi kita. Dan Tuhan ada pada posisinya. Saudara pakai bantal batu pun tidur nyenyak. Kenapa? Karena damai sejahtera melebihi bantal yang keras itu. Bikin kita tidur mimpi sorga. Amin. Yusuf dalam pergumulannya menghadapi keputusan mau ambil Maria atau tidak. Tidur nyenyak. Tidur. Abraham besok mau persembahkan anaknya. Bangunlah dia pagi-pagi. Tidur nyenyak. Petrus yang sudah melihat Yakobus dieksekusi. Dan Herodes bilang tahan dia lagi. Besok kita eksekusi. Masih tidur dalam penjara. Malaikat pukul dulu. Baru dia kaget bangun. Itu pun dia rasa seperti mimpi. Tidur. Ketika kita ada pada posisi yang Tuhan tunjukkan buat kita. Kita damai sejahtera. Makanya dalam Kejadian 26, tinggallah di tempat yang aku tentukan bagimu. Tinggallah di tempat yang aku tunjukkan bagimu. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah tunjuk kita untuk tinggal di tempat pembalasan. Tidak pernah. Tuhan pasti tunjuk kita tinggal di tempat ampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika Martin Luther tampil, dia menggantung 95 dalil di gereja Wittenberg, saudara-saudara. Dan dia protes 5 hal. Ya. Yang pertama, sola gratia. Yang kedua, sola fide. Yang ketiga, sola scriptura. Yang keempat, solis Christus. Dan yang kelima, soli Deo gloria. Hanya oleh anugerah kita selamat. Bukan karena beli, bukan karena uang, bukan karena indulgensia, bukan. Tapi hanya oleh anugerah. Semua bilang only by grace. Hanya oleh anugerah. Itu sola gratia. Saya kasih garis besarnya karena di akhir bulan Oktober seluruh gereja di dunia merayakan yang namanya Hari Reformasi kan. Saudara-saudara, jadi kita nggak boleh ingat dulu kita juga ada hari ini karena jasa orang-orang hebat seperti begitu yang Tuhan pakai. Walaupun mereka dikejar-kejar ancamannya nyawa, saudara-saudara. Lalu yang kedua, sola fide. Hanya oleh iman, saudara-saudara ya. Tidak ada jalan lain, hanya oleh iman kita selamat. Itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Tuhan, hanya oleh iman. Yang ketiga, hanya oleh firman Tuhan. Terus tambah-tambah lagi dengan yang lain-lain lagi. Makanya mujizat pertama yang dilakukan Tuhan itu menyangkut adat istiadat. Kadang-kadang adat istiadat lebih tinggi daripada firman Tuhan, saudara. Tapi di situ ada tempayan menurut adat orang Yahudi. Ya. Tempayan itu dipakai untuk, pamali tidak boleh pakai yang lain cuma untuk pembasuhan. Tidak akan terjadi mujizat. Artinya apa? Tuhan mengajar, tempatkan itu di bawah aku, mujizat terjadi. Kadang-kadang kita adat lebih tinggi daripada firman Tuhan. Adat bilang begini, firman Tuhan sudah, tapi kalau Tuhan terikut adat Tuhan dibuang nih. Lebih baik kau dibuang oleh adat daripada kau dibuang oleh sorga, saudara-saudara ya. Haleluya. Haleluya. Jadi hanya oleh anugerah, hanya oleh iman, hanya oleh firman Tuhan. Segala sesuatu ukurlah dengan firman Tuhan.
Paulus yang tahu persis bagaimana Timotius dibesarkan. Neneknya orang beriman, mamanya orang beriman. Neneknya Louis punya iman luar biasa. Mamanya Yunika juga punya iman. Aku mengingat iman yang turun dari nenekmu, mamamu. Tapi dia masih ingatkan, jauhi tahyul. Dan dongeng nenek tua. Dan latihlah dirimu beribadah. Kurang apa? Memang kita mesti saling mengingatkan, saudara-saudara. Mesti saling mengingatkan. Supaya saudara bisa menikmati hari-hari yang penuh luar biasa. Kebajikan, kemurahan, mengikuti aku seumur hidupku. Saudara harus tahu di mana kita harus berada. Jadi yang kedua, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau kau sukses di kantor, kalau kau berhasil di dunia pekerjaan, terimalah dengan rendah hati, kembalikanlah buat Tuhan. Aku bisa berhasil karena Engkau Tuhan. Haleluya. Lalu saudara bilang, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Atau sudah bisa nyanyi, You are worthy of it. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. Langsung ending. You deserve the glory. Semua dari Tuhan dan kembalikan untuk Tuhan. Soli Deo Gloria. Kalau ini saudara lakukan, damai sejahtera bertonton, itu serbuko sampai sukacita melimpah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ketika ngomong dengan seseorang sudah ibadah pertama selesai, ya, dia cerita bahwa banyak dia punya perkara harusnya fail, gagal sudah ya, ditolak di ini saya, tapi dia sukacita sekali, dia tahu bahwa Tuhan ada di setiap keadaan. Dan walaupun yang dia harapkan tidak terjadi, tetapi dia percaya Tuhan akan siapkan yang jauh lebih baik daripada apa yang harus diterima saat ini. Kadang-kadang kita ini jadi korban kebodohan orang lain. Tapi ingat, Tuhan tetap bertanggung jawab untuk menjaga hidupmu. Dia tetap bertanggung jawab untuk menjaga umurmu. Bahkan engkau tidak bertambah tua, tetap sehat. Yosua dan Kaleb itu korban 10 orang yang memberontak kepada Tuhan. Tapi mereka tetap dipelihara Tuhan. Dan kesaksian Kaleb dalam Yosua pasalnya yang ke-14, pasal 13, 14. Aku sekarang berusia 85 tahun. Dan aku masih sama kuat seperti umur 40 tahun. Berarti Tuhan tetap bertanggung jawab, walaupun mereka ikut dihukum sama-sama dengan orang hukuman, walaupun itu bukan kesalahan mereka. Kadang-kadang kita harus menanggung apa yang tidak kita harus tanggung, tapi Tuhan kasih karunia. Karena kita menempatkan diri di tempat yang benar. Haleluya, semua bilang haleluya. Nah, saudara-saudara, tadi juga saya dengar Pak Willy bersaksi, bagaimana ketika dia sementara berjalan ke Sentani, lagi menyembah Tuhan, di hari hujan keras dan angin bertiup, karena sudah tahu di Jayapura ini kadang-kadang tidak ada musim. Orang lain suka panasan, ketemu di sini hujan terus, saudara-saudara ya. Dong di Jakarta sebenarnya panas, di sini hujan, tidak ada musim, saudara-saudara ya. Dan bukan cuma hujan, kadang-kadang hujan angin. Ya toh? Hujan angin. Nah, begitu hujan angin saudara baru ketahuan mana dahan yang kering, mana dahan yang masih hijau ya. Karena tiba-tiba ada mobil yang ditimpuk dengan dahan-dahan kering itu. Nah, dia sementara berjalan, ambil sisi yang sebelah pinggir dengan separator, dekat separator sisi kanan, lalu dia lihat di spion lagi ada kontainer balap. Kontainer kan jarang balap saudara-saudara ya. Masa kontainer balap itu gak masuk akal. Terus kontainer bisa halin Avanza itu kan gak masuk akal saudara-saudara ya. Avanza halin kontainer. Tapi rupanya Tuhan kasih gas, kasih tenaga buat kontainer itu lewat dia. Kenapa? Di depan ada pohon yang akan tumbang. Jadi begitu pas dia menyembah kontainer lewat, pohon tumbang. Yang timpa kontainer bukan mobilnya dia. Kalau kontainer terlewat, dia mobil langsung peyot saudara-saudara ya. Langsung penyet saudara. Begitu sudah lihat, begitu kita menyembah Tuhan, kita tahu tempat di mana kita berada, Tuhan jalankan bagiannya. Tuhan jalankan rencananya.
Saudara-saudara, saya ingat ada seorang yang mengemudi di waktu ini terjadi di Eropa di musim salju, dan malam itu dia pulang pelayanan, kemudian dia tidak menyadari kalau dia sudah masuk di jalan yang salah. Itu bukan jalannya dia, itu jalan one way yang dia lawan arah. Tiba-tiba dari arah depan ada truk, saudara ya, dengan lampu yang menyilaukan, datang menghampiri dia. Dan dia tahu bahwa dia ada di jalan yang salah lewat peristiwa truk itu. Begitu truk itu lewat, dia lihat, hilang. Jadi kadang-kadang Tuhan cuma kirim malaikat bawa kontainer, bawa truk untuk mengembalikan dia di jalan yang benar. Betapa hebatnya Tuhan kita kalau kita ada di posisi kita yang benar. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan yang terakhir, kalau dengar terakhir saya juga senang karena saya juga akan berhenti bicara, saudara. Yang terakhir, peperangan adalah, ini bukan satu terakhir, ada satu lagi ya. Peperangan adalah punya Tuhan. Semua bilang battle is the Lord. Ya, peperangan Tuhan yang punya. Ya, perang ini aku yang punya. Yosafat dalam ketakutan karena 3 bangsa sekaligus bergabung menyerang dia tanpa ada informasi lebih dulu. Sementara dulu kalau mau perang WA dulu, siap-siap saya mau serangko, siap-siap. Tapi ini tanpa ada pemberitahuan, Amon, Moab dan Meonim datang untuk menghajar Yosafat yang kalau dihitung tentaranya tidak seimbang, lebih banyak musuh. Yang kalau dihitung kekuatannya tidak seimbang, lebih banyak musuh. Lalu saudara, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan pada akhirnya dia berkata, aku tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, tapi mataku tertuju kepadamu. Waktu dia menempatkan diri pada posisinya, Tuhan berkata lewat seorang pelayan Tuhan, seorang dari Bani Asaf, dia bernubuat dan dia berkata begini, dengarlah hai Tuanku Yosafat. 2 Tawarik 20 mencatatnya, perang ini aku punya. Ada peperangan apa nih? Keuangan, pergumulan apa? Sakit penyakit, pergumulan apa? The battle is the Lord. Tuhan yang punya. Kau tinggal tenang saja. Bisa bilang amin. Waktu menghadapi orang Mesir yang sangat banyak, Tuhan bilang sama Musa, Musa, orang Mesir yang kau lihat hari ini, tidak lagi akan kau lihat selama-lamanya. Saya mau bilang vonis dokter tentang cancer tidak akan lagi kau lihat selama-lamanya. Akan Tuhan selesaikan. Haleluya. Mereka sudah tidak punya jalan, tapi Tuhan masih punya jalan. Bagi dunia kau sudah berakhir, bagi Tuhan kau baru memulai. Bagi dunia you finish, tapi bagi Tuhan kau baru start. Sudah, kita tos di sini. Ambil anggur, kita tos karena di laut, di depan laut, kiri kanan padang gurun, dan sebentar lagi kita bawa pulang budak-budak ini, kembalikan mereka ke posisi mereka untuk bangun kota-kota, Ramses, Piton dan sebagainya. Mari kita bersulang. Di mata orang Mesir, orang Israel sudah berakhir. Tapi di mata Tuhan, mereka baru memulai. Jadi yang sudah MPP, sudah pensiun, mungkin institusi bilang dia sudah habis, dia sudah selesai. Tapi Tuhan bilang kau baru memulai. Amin. Saudara, the battle is the Lord. Peperangan Tuhan punya. Dan saya bergumul ini saudara, bukan karena saya kekurangan, tapi saya tahu Tuhan mau. Tuhan bilang begini, jangan biarkan umatku hidup dalam kemiskinan. Makanya ini perlu saya sampaikan di poin yang terakhir. Nah saudara, dan kenapa juga saya berani menyampaikan? Karena saudara lihat bagaimana cara Yesus berkhotbah, kenapa penuh kuasa? Karena dia mengerjakan dulu, baru mengkhotbahkannya. Coba tampilkan Kisah 1 ayat 1. Hai Theophilus yang mulia, dalam bukuku yang pertama aku telah menulis kepadamu tentang Yesus apa yang dikerjakan dan diajarkan. Coba lihat, Kisah 1 ayat 1. Ini Lukas bilang sama Theophilus, dan inilah cara khotbahnya Tuhan, cara bekerja. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu, saudara sambung, yang, dan, sekali lagi yang, dan, jadi kerja dulu baru ajar, bikin dulu baru khotbah. Ya toh? Bikin dulu baru khotbah, jadi kerja dulu baru ajar. Saudara mengasihi dulu baru khotbah mengasihi. Tapi kalau sampai ada pengkhotbah yang dia khotbah dulu baru kerjakan di belakang, terapa-apa, terima saja saudara-saudara ya. Karena anggap saja dia Yunus. Karena Yunus bertobat di pasal 4, Niniwe bertobat di pasal 3.
Jadi Niniwe bertobat di pasal 3, Yunus bertobat di pasal 4. Jadi kalau ada orang yang dia ajar-ajar kasih tapi dia tidak kasih, anggap saja itu pendeta Yunus, saudara-saudara ya, supaya kau jangan kecewa. Karena saya pernah punya pengalaman ketika memimpin satu kelas ya, waktu itu di Bandung kami punya waktu 3 bulan untuk ikut pelatihan, tapi karena kerusuhan jadi 6 bulan. Dan saya sebagai ketua kelas, saya ngatur jadwal untuk khotbah tiap pagi sebelum makan pagi. Jadi ibadah pagi saya ngatur. Satu ketika ibadah rusak. Kenapa? Semua jemaat, semua teman komplain karena saya tunjuk khotbah ini, dia khotbah bagus sekali tapi dia tidak melakukannya. Dia bilang percuma kau khotbah, kau bilang kasih tapi kau tak kasih. Itu khotbah, itu ibadah hancur sudah. Saya bilang Tuhan kasih saya hikmat untuk menyelamatkan ibadah ini. Kenapa? Semua suruh komplain. Siapa suruh dia khotbah itu? Tak pernah mengasihi baru khotbah kasih. Oh Tuhan tolong. Akhirnya begitu diserahkan buat saya bilang begini, saudara-saudara, habis ibadah ini saya kasih pengumuman, kita akan pergi ke ruang makan untuk makan pagi. Semua senang, tapi tunggu dulu, saya kasih pertanyaan selanjutnya. Apakah saudara tidak akan makan makanan pagi karena saya yang kasih pengumuman untuk pergi makan pagi, tidak akan pergi makan pagi? Oh tidak. Kami tetap akan makan, karena itu hak kami, itu jatah kami. Lalu saya tanya, apakah saudara tidak akan mengasihi, cuma gara-gara yang khotbah tadi belum mengasihi? Oh iya, itu bagian kami, itu hak kami, porsi kami. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Akhirnya ibadah selamat di menit terakhir, saudara-saudara ya. Ibadah, komplain setengah mati, saudara ya. Kenapa? Karena dia belum lakukan, dia ajar dulu saudara ya. Tapi Yesus kenapa powerful, kenapa dia khotbah bilang, ia berkhotbah tidak seperti ahli Taurat, ahli Farisi. Ia berkhotbah penuh kuasa, karena dikerjakan dulu, baru dikhotbahkan. Amin. Makanya kenapa ibu-ibu waktu ngomong kepada anak-anak powerful, karena dia sudah lakukan dulu. Gitu? Anak-anak saling mengasihi ya. Oh iya, saya lihat mama sayang sekali papa. Biar papa terkasih uang belanja, mama tetap bikin kopi buat dia. Woi, powerful, saudara-saudara. Powerful. Amin. Nah, saudara-saudara, melakukan itu act speak louder than words, saudara ya. Tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Yang setuju katakan amin. Oke, sekarang ikut saya, follow me. Sekarang lihat saya and follow me, ikut saya ya. Mari kita angkat tangan. Mari kita pegang kepala. Mari kita angkat tangan. Mari kita pegang pundak. Gitu ya. Pundak, sudah pundak. Nah, saudara akan ikut apa yang saya kerjakan lebih cepat daripada apa yang saya ucapkan. Act speak louder than words. Ya saudara ya, jadi tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Makanya Tuhan Yesus itu kerja dulu, baru khotbah dulu. Yang paling terakhir, persepuluhan itu punya Tuhan. Mungkin ada saudara berkata begini, Pak ini kayaknya kurang uang ini saudara. Tidak saudara-saudara ya, saya tetap hidup dalam kelimpahan. Karena prinsip Alkitab itu, karena di genset ini saudara, mereka punya visi fire ya, fire, freedom, fire, financial independent, retire early. Jadi merdeka dalam keuangan, pensiun dini, saudara-saudara ya. Kira-kira begitu. Tetapi di dalam Tuhan kita punya financial wisdom. Di dalam Tuhan, in Christ kita punya financial wisdom. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala hal, aku sanggup mencukupkan diriku. Itu financial wisdom. Bukan financial independent, bukan. Kalau financial independent dia kurang, kau langsung stres. Sama seperti fluktuasi, inflasi, deflasi. Kau hidup juga begitu, saudara. Naik turun begitu. Begitu BBM naik, kau stres turun, kau senang. Nah sekarang bisa stabil dunia ini. Tapi kalau kau punya financial wisdom, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Itu financial wisdom. Makanya saya kasih tahu buat saudara, semua kita hari ini adalah pengelola. Semua bilang pengelola. Bukan pemilik. Kita bukan pemilik, tapi kita pengelola. Semua yang ada pada kita, pemberian Tuhan, dan kita dikasih tugas mengelola. Kalau saudara tempatkan posisi mengelola, saudara tidak akan stres, walaupun itu semua diambil. Saudara tahu tukang parkir?
Pagi hari dong pu mobil full dari itu percetakan sampai Ahmad Yati dong pu mobil semua. Sore hari dong mobil hilang semua, pulang jalan kaki. Tapi dong stres. Tadi pagi ada mobil BMW, ada Mercy, ada Fortuner, semua dong punya. Tapi sore hari dong pulang jalan kaki naik angkot lagi. Kenapa? Dia cuma dipercayakan mengelola, bukan memilih. Ya. Nah, kenapa ada banyak orang masuk rumah sakit jiwa karena kalah pilek, saudara? Karena dia tahu itu uangnya dia. Tapi Ayub menempatkan diri sebagai pengelola. Diambil semuanya, tetap bahagia. Karena saya cuma pengelola, bukan pemilik. Amin. Ya, contoh lagi. Adi dengan Pak Willy sini. Ya. Masih contoh yang sama ya. Adi tolong kasih Pak Willy kak ini. Tolong kasih Kak Willy. Ya kasih ya. Sudah bisa lihat di wajah susah kak, senang sudah ya. Belum kasih bahagia, sudah kasih sudah ya. Ya kasih. Nah, saya tanya Hadi kenapa kok begitu bahagia padahal kok kasih ini barang mahal ini. Bukan dia punya sudah ya. Bukan dia punya. Dia cuma pesuruh saja. Dia cuma pengelola bukan pemilik sudah ya. Makanya happy saja dia kasih ya. Dia tidak stres gitu ya, tidak stres. Saudara tahu waktu Abraham disuruh persembahkan Ishak. Kenapa dia bisa tidur malam itu? Karena dia tahu Ishak bukan saya punya. Ishak itu pemberian Tuhan, itu Tuhan punya. Ya kalau dia mau ambil silakan. Kalau ada 2 oke lah. Kalau ada 3 oke lah. Ini cuma 1 ya. Tapi begitu kita menempatkan diri sebagai pengelola, kita tetap aman. Bisa mengerti? Hadi dapat upah 2 kali karena 2 kali naik ini hari ini. Tepuk tangan buat mereka berdua saudara-saudara ya. Kenapa? Karena bukan punya Hadi. Gampang sekali dia kasih, gampang sekali dia ini. Kenapa? Bukan dia punya. Ya, dia bahagia saya kasih, happy saya tertawa-tertawa karena bukan dia punya. Nah, saudara-saudara berkata begini, Pak, itu kan perjanjian lama. Kapan Tuhan membatalkan bahwa persepuluhan tidak boleh dilakukan? Tadi lagi saya berkata, saya berdoa supaya Tuhan mengurapi perkataan ini karena saya melakukannya sebelum saya berkhotbah. Setiap kali berkat yang datang, kadang saya pingin buat sesuatu untuk diri saya. Tapi Tuhan bilang, it's not yours, itu bukan punyamu, kirim. Itu bukan punyamu, kirim. Dan itu bahagia memberi itu luar biasa. Kadang begitu, kirim, limit saudara, saldo limit saudara bisa bikin apa-apa. Tapi happy saudara, kenapa? Karena saya belajar menempatkan diri sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Udah pelayanan sepanjang minggu ya. Kemarin di hari Jumat saya khotbah 3 kali saudara. Bukan karena ada ibadah tiba-tiba, ada ibadah yang Pak nanti pagi di sini, siang di sini, sore. Dan semua berkat yang saya dapat tiba-tiba Tuhan bilang kirim ke orang ini. Siap Tuhan. Nah itu sebabnya kenapa saya berani khotbah karena saya sudah mengerjakannya. Walaupun belum sempurna, tapi saya terus belajar untuk melakukannya. Jadi begitu datang, Tuhan saya punya ini. Orang itu punya, itu kau punya, baru saya nikmati saudara. Itu orang punya, saya mau belajar menempatkan diri sebagai pengelola, bukan pemilik. Jadi saudara-saudara, buat saya sih persepuluhan itu basic, dasar paling rendah. Karena kalau saudara ingat ada perusahaan namanya perusahaan Colgate, saudara-saudara, itu dia bukan cuma 1/10, diberkati dia naikkan 20, ownernya anak Tuhan yang cinta Tuhan, diberkati dia naikkan 30, begitu dia ke 30 diberkati 40, 50 sampai terakhir dia bilang begini, Tuhan 90 untuk engkau, 10 untuk perusahaan ini. Dan sudah tahu mereka kirim misionari, mereka buka sekolah Alkitab, mereka bikin pelayanan di mana-mana, yayasan di mana-mana, mereka sponsor. Kalau ada orang punya panggilan misi, mereka biayai untuk pergi misi, asalkan betul-betul dia punya panggilan benar. Dan sudah tahu salah satu orang yang mungkin saudara senang nonton khotbahnya yaitu Pendeta Esra Soru. Dia salah satu orang juga yang menikmati pendidikan dari orang ini, yayasan ini, foundation ini, yang mengirim misionari di daerah timur, ke Kupang sana, dan mereka buka pelayanan, ya, mereka buka tempat untuk melatih orang-orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 90 untuk Tuhan, 10 untuk perusahaan. Mari kita mengalami kelimpahan kasih karunia ini. Haleluya. Jemaat di Korintus pikir ini Paulus datang mau khotbah karena uang. Dia bilang, aku tidak pernah menyusahkan kamu dan tidak pernah, aku punya hak untuk meminta. Jangan memberangus lembu yang lagi menggirik atau membajak. Tetapi bukan kamu yang kususahin. Karena dia ingin tunjukkan bahwa saya datang bukan karena uang. Tapi saya datang karena Tuhan.
Waktu dia pergi ke Korintus, bahkan dia kerja tenda. Aquila datang dari Roma karena orang Kristen diusir. Jadi rekan sekerjanya dia. Kebetulan pekerjaan mereka sama. Mereka melakukan dengan financial wisdom. Saya berdoa di poin yang terakhir ini, Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Sehingga engkau berkelimpahan dalam segala kebajikan. Tadi ibadah 2, pertama selesai ada orang bilang, Pak, tolong berdoa saya ulang tahun. Oh ya, saya berdoa dan saya kasih Amsal 3 ayat 16-17. Prophecy 16-17. Ya. Umur panjang, semua bilang umur panjang. Kedua, kekayaan. Kenapa kekayaan nomor 2? Karena apa artinya kekayaan nomor 1 tapi umur pendek, percuma. Sudah ya. Sudah peluang tapi game over langsung sudah ya. Jadi nomor 1 umur panjang. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, kehormatan. Kaya tapi tidak sombong, ya. Kaya tapi tetap rendah hati. Abraham tidak bilang begini, Lot, karena kau sudah ambil keputusan untuk pisah dari aku, maka dengarkan, semua mobil, semua rumah yang paman berikan buat kas tinggal, kau boleh keluar, dan kas tinggal semua aset yang pernah diberikan oleh paman kepadamu. Tidak, bawa saja. Kejadian 13 mencatatnya. Sama-sama punya domba, sama-sama punya hamba, sama-sama punya kemah, ya. Tetapi saudara, umur panjang di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri, kehormatan, lalu ayat 16, bahagia dan sejahtera. 17, ayat 17 ya. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-17, jalannya adalah jalan penuh bahagia dan segala jalannya sejahtera semata-mata. Ada orang punya uang tapi tersejahtera, terbahagia. Perlu sewa teman untuk baca, tapi saudara, ini saya bilang kekayaan di tangan orang miskin. Tetapi Tuhan berkati kita. Umur panjang, sama-sama bilang umur panjang, kekayaan, kehormatan, bahagia, sejahtera. Semua ini akan menjadi bagian kita. Dan jangan lupa di dalamnya ada uang, ada kekayaan. Mari kita jadi orang yang punya financial wisdom. Hikmat dari Tuhan dalam mengelola keuangan. Tuhan memberkati. Kalau sudah diberkati katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri dan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya.